Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apa maksud dia deketin kamu, ya, atau mungkin apa sih maksud dia saat ini itu datang lagi ke kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya, ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini tuh didekati sama seseorang, atau mungkin orang dari masa lalu kamu itu datang lagi ke kamu lah, seperti itu ya. Kalian udah nggak lost kontak, terus tiba-tiba dia menghubungi kamu. Jadi kita lihat prediksinya apa sih maksud dia gitu, dari dia deketin kamu lagi gitu. Oke, jika readingan ini lalu beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apa sih maksud dia tuh datang lagi ke kamu atau deketin kamu lagi gitu, ya. Dia itu tulus atau tidak gitu. Oke, di sini yang aku lihat sebenarnya di sini ya, yang aku lihat dia tuh kayak sudah sering banget kayak mantau kamu gitu, nah, dari kejauhan gitu. Kayak sudah sering tahu gitu ya, kamu tuh gimana gitu ya, kayak dari kejauhan. Jadi kalau seandainya saat ini kamu lagi nggak ada komunikasi sama dia ya, dia ini tuh di sini yang aku lihat kayak sudah memantau kamu tuh dari kejauhan, bisa dari sosial media. Jadi kayak mungkin ngeliat kamu itu orang yang bisa bisa dibilang nih orang yang berada, jadi kayak jadi kesempatan gitu. Nah, jadi kalau kamu mungkin seperti pernah lost kontak sama seseorang, ini kayaknya dari orang yang pernah ada di dalam kehidupan kamu, atau mungkin yang lagi deket sama kamu tadinya, terus dia tiba-tiba menghilang ya, karena memang kamu sama dia tuh kayak terputus komunikasi gitu. Nah, jadi dia tuh semenjak dia lost kontak sama kamu, dia tuh kayak menunggu, dia tuh memantau, dia memperhatikan kamu dari kejauhan. Jadi kalaupun banyak yang dia blokir tentang dia ke kamu itu karena dia kayak sengaja gitu. Nah, dia pakai akun-akun fake untuk mantau kamu di sini ya. Karena ketika dia mantau kamu itu dia ngelihat kamu tuh kayak orang yang cukup dari segi finansial ya, atau keuangan cukup ada gitu. Makanya di sini dia datang lagi ke kamu itu karena niat dia tuh nggak baik, niatnya nggak tulus ya. Karena kan sebelumnya dia udah memantau kamu dari kejauhan untuk lihat tentang keadaan atau kondisi kamu gitu. Jadi kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang sempat putus komunikasi ya sama yang terkoneksi sama kamu, tapi dia balik lagi ke kamu. Nah, balik dia ini bukan karena tulus, tapi karena ingin memanfaatkan kamu gitu ya. Terus di sini tuh dia tuh kayak datang sama kamu tuh ya, apa sih, kayak untuk meminta sesuatu dari kamu gitu, seperti meminta bantuan lah ya, bisa jadi secara finansial, atau mungkin dia meminta sesuatu itu dari tubuh ya, seperti itu gitu ya. Terus ya mungkin waktu dulu kamu berhubungan sama dia, dia ngerasa mungkin adanya kayak stabilan finansial ya. Jadi kalau dari keuangan dia datang ingin memanfaatkan kamu tuh bisa dari keuangan juga ya. Jadi kayak sama kamu tuh dia ngerasa kayak finansial tuh stabil gitu sama kamu, karena kamu itu baik banget ke dia gitu. Kamu sering minjemin duit lah gitu, kamu sering kasih dia duit lah gitu. Dan kalaupun kamu nggak pernah memberikan dia dalam segi finansial, niat dia datang ke kamu tuh ya dia hanya ingin memanfaatkan atau hanya ingin menikmati dari tubuh kamu gitu ya. Karena yang di sini yang aku lihat
kamu tuh tipe orang yang sangat baik gitu. Nah, kalau kamu udah cinta banget, udah sayang banget sama seseorang, ini kamu tuh bisa kayak dia datang, kamu akan memaafkan dia, kamu akan mengampuni dia. Dan kamu tuh kalau udah cinta sama seseorang, kamu sebaik itu sama seseorang itu tanpa kamu sadari bahwa seseorang yang pernah lost kontak sama kamu tuh niat datang ke kamu lagi tuh ya hanya ingin memanfaatkan kamu gitu ya. Terus dalam segi keuangan juga mungkin kalau kamu sering minjemin dia, kamu sering kasih, terus kalau kamu pergi makan sama dia kamu yang bayarin, ya kamu kayak ya itu tadi. Jadi datangnya dia itu hanya untuk meminta finansial ya, tapi kalau kamu bukan tipe yang kayak kasih duit ya, kamu berarti hanya ingin memanfaatkan dia dari hubungan seksual, bisa jadi juga seperti itu ya, karena kamu tuh terlihat kayak sama dia tuh selalu memberikan apa yang dia inginkan gitu. Jadi dia itu kayak ngerasa dulu waktu berhubungan sama kamu tuh stabil banget tentang finansial gitu, tentang kasih sayang kamu gitu, karena kebaikan kamu tuh sama dia tuh bahkan apa sih, kayak membuat seorang yang tadinya udah berpisah tuh jadi kayak berpikir lagi gitu. Nah, karena ketika dia tidak sama kamu, tentang keuangan dia nggak stabil gitu, tentang keinginan dia untuk maaf dikata melakukan seks juga dia tidak bisa gitu. Nah, jadi ya itu tadi. Jadi yang aku lihat di sini, yang aku ngerasa dia ini hadir ke kamu nih adanya pemanfaatan dia ke kamu gitu, bukan niat tulus yang dari dalam hati gitu. Jadi kalau kamu saat ini ada seseorang yang datang lagi ke kamu ya, padahal kamu sama dia tuh lost kontak, tapi dia tuh kayak baik banget, dia kayak menunjukkan kalau dia tuh cinta banget sama kamu ya, aku rasa kamu harus tetap hati-hati gitu ya. Jangan karena kamu tanpa dia ngerasa sedih, kesulitan, kamu ngerasa kesepian, terus datangnya dia kamu ngerasa kamu harus memberikan segalanya untuk dia, ya aku rasa itu hal yang sangat salah lah ya. Walaupun di sini apa sih, kamu kayak ngerasa ya mungkin ketika sama dia kamu tuh banyak berhayal atau berangan lah ya, atau mungkin kamu ngerasa banyak kesenangan, kebahagiaan sama dia gitu. Tetapi mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa takut atau khawatir yang sangat berlebihan ketika dia datang kembali ini gitu. Nah, kamu kayak ngerasa dia hanya ingin memanfaatkan kamu, ya feeling kamu tuh bener gitu. Nah, jadi di sini dia itu kayak karakternya tuh orang yang pembohong ya. Dia juga suka selingkuh. Jadi dia datang sama kamu tuh hanya ingin memanfaatkan kamu, hanya ingin mendapatkan keuntungan saja dari kamu. Jadi kalau dia perlu duit atau mungkin dia ingin seks, dia akan meminta bantuan sama kamu. Dia akan menghubungi kamu, dia akan datang ke kamu ya. Dia ini suka selingkuh. Jadi kalau udah dapat duit dari kamu atau mungkin mendapatkan dari diri kamu, dia akan hilang lagi dari kamu gitu. Jadi kalau kamu ingin melanjutkan sama seseorang yang mungkin saat ini kembali lagi, ya kamu harus tetap hati-hati. Walaupun kamu saat ini tuh berfeeling bahwa dia tuh nggak akan memanfaatkan, is okay lah ya, mungkin kamu ngerasa dia setulus itu sama kamu, tapi tetap harus hati-hati ya. Karena manusia itu sifatnya berkhianat, dan jika ada kesempatan berbuat jahat, dia akan berbuat jahat. Makanya tetap hati-hati ya. Jadi kurang lebih seperti itulah pembacaan readingan kita tentang apa sih gitu yang membuat dia tuh balik lagi ke kamu gitu. Dia itu tulus atau tidak sih gitu ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada 6 zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Di sini ada Sagittarius, terus Virgo, Aquarius, terus Aries, ada Cancer, dan yang terakhir di sini Capricorn. Aku ulangi ya, 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Sagittarius, Virgo, Aquarius,
Aries, Cancer, dan yang terakhir di sini Capricorn. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.